Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Puspita Dewi dengan NIM B1D210011. Saya akan menjelaskan salah satu materi struktur konstruksi 4 yang berjudul Tube Struktur Sistem. Untuk konstruksi tube atau desain tube, yaitu suatu sistem struktur teknik yang digunakan pada gedung-gedung tinggi atau pencakar langit yang memungkinkan mereka untuk menahan beban lateral dari angin, tekanan seismik atau gempa, benturan, dan sebagainya. Konstruksi tube bertindak seperti silinder berongga menopang tegak lurus ke tanah. Sistem ini dikembangkan pada tahun 1960 oleh Insinyur Fazlur Rahman Khan dan telah digunakan untuk membangun gedung-gedung paling tinggi. Sistem tabung dapat dibangun menggunakan beton, baja, atau komposit keduanya. Dalam bentuk yang paling sederhana, kolom jarak dekat diikat bersama dengan balok spandrel yang dapat melalui koneksi momen sebagai bagian dari perimeter eksternal bangunan. Bingkai yang kaku bawah rakitan kolom dan balok ini menghasilkan tabung padat dan kuat di sekitar eksterior. Untuk fungsi, sistem struktur ini memainkan peran penting dalam desain bangunan tinggi, yang menawarkan berbagai fungsi yang penting untuk stabilitas dan integritas struktur tinggi, yaitu ada beberapa fungsi kunci dari sistem struktur tabung. Yang pertama, ketahanan beban lateral, yang dimana salah satu fungsi utama dari sistem struktur tabung yaitu untuk menahan beban lateral seperti angin dan gaya seismik. Yang kedua, ketahanan momen puntir, atau sistem struktural tabung dirancang untuk menahan momen puntir yang sangat penting dalam bangunan tinggi, yang dimana struktur perlu melawan gaya yang mencoba untuk membuatnya terbalik. Ketiga, efisiensi ruang. Sistem tabung memaksimalkan efisiensi ruang dengan memungkinkan ruang interior bebas kolom yang sangat penting dalam bangunan tinggi yang dimana ruang lantai berharga. Keempat, ada efisien struktural. Sistem ini menawarkan efisiensi struktural dengan memanfaatkan tabung luar sebagai elemen penahan beban utama dan tabung dalam untuk dukungan tambahan, menciptakan desain struktur yang kokoh dan efisien. Yang kelima, desain yang fleksibel. Sistem tabung dalam tabung memberikan arsitek fleksibel untuk menciptakan bentuk bangunan yang unik dan estetis karena kemampuan desain yang fleksibel. Sebagai kesimpulan, sistem struktur tabung melayani berbagai fungsi, termasuk ketahanan beban lateral, ketahanan momen puntir, efisien ruang, efisien struktural, dan fleksibilitas dalam desain, menjadikannya pilihan populer untuk konstruksi bangunan tinggi. Lalu ada jenis-jenisnya. Yang pertama, sistem tabung berbingkai. Sistem tabung berbingkai adalah sistem struktur tubular-Han yang paling sederhana dan pertama. Tabung berbingkai dapat digunakan untuk berbagai bentuk denah lantai seperti persegi, melingkar, persegi panjang, dan bentuk bebas. Untuk yang kedua, ada sistem struktur tabung trussed. Sistem struktur tabung trussed seperti sistem tabung rangkap terdiri dari kolom eksterior yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan sistem tabung berbingkai yang ditempatkan berjauhan. Yang ketiga, sistem struktur tube-in-tube. Sistem yang dimana struktur tube-in-tube juga dikenal sebagai pengaturan wall and core. Di sini tabung inti dikelilingi oleh tabung eksterior. Yang keempat, sistem struktur tabung bundle. Dalam sistem struktur tabung yang bundle adalah beberapa tabung yang saling berhubungan untuk membentuk tabung multisel. Pengaturan ini bersama-sama menahan beban lateral dan momen terbalik. Yang terakhir, sistem struktural tabung hibrida. Setiap kali desain bangunan ini memiliki kelangsingan atau kurang kekuatan dan kekakuan. Sistem ini digunakan sistem struktural tabung hibrid yang menggabungkan dua atau lebih bentuk struktural yang dimana berbagai bagian struktur. Sistem ini lebih umum dalam desain bangunan yang kompleks.
Di sini ada contoh bangunan yang dimana bangunan ini yaitu bangunan Burj Khalifa Dubai. Struktur megah ini terdiri dari 163 lantai yang dirancang dengan teknologi canggih untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Menara ini juga dilengkapi dengan lebih dari 24.000 jendela kaca yang dipasang secara bertahap selama proses konstruksi. Terakhir ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu ada kelebihan yang pertama, ketahanan terhadap beban lateral, yang dimana sistem struktural tabung memiliki kemampuan yang baik dalam menahan beban lateral seperti angin dan gempa. Yang kedua, stabilitas struktural. Dengan desain yang kuat dan efisien, sistem tabung mampu memberikan stabilitas struktural yang diperlukan untuk bangunan tinggi. Ketiga, fleksibilitas desain, yang dimana memungkinkan arsitek untuk menciptakan desain bangunan yang unik dan menarik secara estetika karena kemampuan desain yang fleksibel. Untuk kekurangannya, dimana ada biaya implementasi sistem tabung mungkin lebih mahal daripada sistem struktur konvensional, terutama pada tahap awal desain dan konstruksi. Yang kedua, keterbatasan dalam penyusunan ruang. Sistem tabung dapat menghadirkan tantangan dalam memanfaatkan ruang secara optimal karena adanya tabung struktural di dalam bangunan. Yang ketiga, perawatan, yang dimana bangunan dengan sistem tabung ini mungkin memerlukan perawatan tambahan karena aksesibilitasnya yang sulit ke beberapa area struktural seperti dalam tabung. Yang terakhir, keterbatasan pembaruan dan modifikasi, yang dimana terhadap desain struktur tabung ini dapat menjadi sulit dan mahal setelah bangunan selesai dibangun. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.